Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu tentang angka positif COVID-19 yang terus meningkat, menyebabkan pembelajaran daring dilakukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fifatul Mutazawiro, NIM 180 107 140 30 dari kelas Manajemen Pendidikan 2018A. Kali ini subbab materi yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini berisikan identifikasi masalah serta analisis penyebab dari masalah yang terjadi. Dan yang kedua ada analisis SWOT. Di sini berisikan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman dari permasalahan yang ada sehingga nantinya akan dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Di sini berisikan penarikan kesimpulan akhir sebagai sebuah keputusan. Oke, langsung saja kita beralih ke materi. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini pemecahan masalah, yaitu penyebab dari masalah yang terjadi. Rantai penyebaran COVID yang terjadi karena adanya kerumunan di tempat umum seperti di tempat wisata, pasar, sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Jadi peningkatan angka positif COVID ini terjadi karena adanya kerumunan warga, kerumunan masyarakat, dan itu tempatnya salah satunya ada di sekolah. Nah, di sekolah ini menyebabkan kerumunan peserta didik sehingga peningkatan COVID lebih meningkat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Menemukan informasi mengenai COVID serta cara-cara yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghadapi COVID. Jadi di sini peran pemerintah yaitu untuk belajar dari negara-negara lain yang memang sudah berhasil untuk mengatasi kasus COVID kali ini. Sehingga nantinya bisa dijadikan contoh untuk perbaikan kondisi dari penurunan angka COVID yang ada di Indonesia. Oke, di sini pemerintah melakukan pengumpulan data dengan menelusuri wilayah-wilayah yang telah terpapar virus COVID. Yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Jadi pemerintah ini membentuk tim untuk fokus kepada pandemi kali ini, seperti Satgas COVID. Nah, dari Satgas ini nanti mereka mengumpulkan data-data yang ada pada wilayahnya, data-data tentang COVID, sehingga pengumpulan data ini dapat berjalan secara efektif dan juga efisien dengan adanya Satgas yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah data-data dikumpulkan, maka pemerintah mengklasifikasikan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat ini menjadi beberapa kategori. Ada yang memang sudah parah kategorinya, ada yang sedang, dan juga ada yang memang wilayah tersebut ini belum terjamah oleh COVID. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis SWOT. Di sini ada dua pembagian, yaitu internal dan juga eksternal. Di internal terdapat kekuatan. Yang pertama yaitu untuk memutus rantai penyebaran COVID. Jadi dengan adanya pembelajaran daring kali ini bisa memutus rantai penyebaran COVID. Karena salah satu tempat yang memicu terjadinya kerumunan masyarakat, kerumunan peserta didik yaitu sekolah, lembaga pendidikan. Sehingga ini menjadi kekuatan pembelajaran daring dilakukan. Yang kedua yaitu statistik angka COVID menurun, terutama di Indonesia. Jadi semenjak dilakukannya pembelajaran daring ini, angka COVID itu lumayan menurun. Saya melihat dari website yaitu tentang statistik angka COVID. Dan yang ketiga yaitu fleksibel, dapat dilakukan di mana saja. Pembelajaran daring ini tuh
bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di satu tempat seperti pada pembelajaran offline yang harus dilakukan di lingkup sekolah saja. Jadi pembelajaran daring ini tuh bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah atau bisa di tempat lain. Jadi fleksibel, hanya membutuhkan telepon ataupun laptop untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan. Di sini salah satu kelemahan dalam pembelajaran daring ini yaitu memicu terjadinya kerumunan di tempat wisata. Jadi yang saya analisis, tempat-tempat wisata ini masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi karena pembelajaran daring dilakukan, memicu anak-anak peserta didik ini untuk melakukan liburan seperti itu, malah terjadi kerumunan di tempat wisata itu tadi. Dan hal itu juga sebagai penambah rantai penyebaran COVID juga. Jadi di sini peran dari pemerintah harus membatasi tempat-tempat wisata itu tadi dan juga harus menetapkan untuk melakukan protokol kesehatan. Yang kedua yaitu motivasi serta semangat belajar dari peserta didik menurun. Jadi yang saya lihat, yang saya analisis dari motivasi semangat belajar di lingkungan saya, peserta didik di lingkungan saya itu menurun karena adanya pembelajaran daring kali ini. Karena anak-anak kurang semangat dan malas menggampangkan pembelajaran daring. Jadi ada banyak sekolah-sekolah yang hanya memberikan tugas dan tidak memberikan materi seperti pembelajaran sinkronus. Dan yang ketiga, pembelajaran tidak efektif dikarenakan peserta didik kurang menerima materi yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini pembelajaran itu tidak hanya melulu materi-materi saja. Ada satu pelajaran atau bahkan lebih yang harus melakukan praktek agar peserta didik itu tadi mengerti sehingga bisa mengimplementasikan, menerapkan pembelajaran itu tadi, seperti itu. Dan karena adanya daring ini, pihak sekolah, pihak lembaga pendidikan kesulitan akan hal tersebut. Selanjutnya yaitu ruang gerak organisasi terhambat. Banyak agenda-agenda organisasi di sini yang harus digantikan dengan kegiatan-kegiatan online seperti kayak seminar itu diganti webinar, atau kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu. Waktu awal-awal pandemi ini tidak diberikan izin oleh pihak-pihak kampus seperti itu. Oke, kita selanjutnya mengarah ke yang eksternal. Di sini ada peluang pemotongan biaya pendidikan sehingga sedikit meringankan beban peserta didik dan orang tua. Pemerintah memberikan subsidi pendidikan, salah satunya yaitu biaya pendidikan, baik dikurangi setengah atau bahkan ada yang dibantu secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu subsidi kuota atau pulsa untuk belajar. Jadi pemerintah memberikan subsidi kuota untuk peserta didik. Dan yang ketiga, orang tua bisa memantau secara langsung perkembangan anak. Karena pembelajaran daring ini dilakukan di rumah, maka orang tua ini bisa memantau bagaimana sih perkembangan anaknya, atau bisa ikut serta membantu pembelajaran anaknya gitu ya. Mungkin memberikan masukan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, mengurangi biaya tambahan di luar kuliah. Ini berlaku untuk anak-anak mahasiswa yang kos. Jadi saat dilakukan pembelajaran daring ini, mahasiswa yang kos tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk kos atau untuk biaya hidup di kos. Jadi ini sedikit untuk mengurangi pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman kesulitan dalam akses internet dan juga fasilitas bagi peserta didik yang tinggal di daerah 3T. Jadi peserta didik yang tinggal di daerah 3T ini kesulitan untuk mencari akses internet.
ada yang sampai keluar desa atau bahkan keluar kota, dan ada juga yang harus naik ke gunung terlebih dahulu untuk mencari akses internet. Seperti itu ancamannya. Dan selanjutnya yaitu kita setelah melakukan analisis penyebab dari masalah yang terjadi dan juga melakukan analisis SWOT, kita melakukan pengambilan keputusan. Yaitu kesimpulannya yang pertama, pembatasan pengoperasian transportasi umum. Jadi untuk transportasi umum ini itu dibatasi kuotanya. Misal seharusnya ada 100% penumpang, ini dibatasi menjadi 80% atau bahkan 50%. Dan yang kedua yaitu WFH, seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu pembelajaran daring. Dan yang ketiga, penutupan tempat wisata atau pengurangan batas kuota pengunjung sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Dan juga pemerintah harus mengawasi tempat-tempat wisata ini agar menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai salah satu masalah yang ada di Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.